Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh merasakan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan sampai hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat pemeliharaanmu, penyertaanmu, berkat-berkatmu dalam kehidupan kami, penjagaanmu yang luar biasa. Sebentar Tuhan, kami mau kembali dididik oleh kebenaran firman-Mu. Berkati mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan, supaya kami boleh bertumbuh sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang sudahkah kita bangun dari keadaan tertidur? Sudahkah kita bangun dari keadaan tertidur? Roma 13 ayat 10 sampai yang ke-14. Demikian, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam perjaulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan memberi nasihat kepada kita supaya kita bangun dari keadaan tertidur. Ya. Nah, di sini dijelaskan satu persatu. Mari kita melihat dalam Roma 13 ayat yang ke-10. Roma 13 ayat 10 dikatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Ya. Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Nah, kalau seandainya masih ada di antara orang beriman masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kasih, berarti orang tersebut bukan sebagai murid Kristus. Kalau kita sebagai murid Tuhan, tandanya adalah saling mengasihi terhadap sesama. Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Yohanes 13 ayat 34 sampai yang ke-35 dikatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi tanda sebagai murid Kristus, orang melihat, oh ini murid Kristus. Kenapa? Karena mengasihi. Ya. Dikatakan di ayat 34, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan sudah memberikan contoh dan standarnya kasih itu adalah kasih dari Tuhan. Nah, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk
menggenapinya. Ya. Jadi Kristus datang tidak merombak hukum Taurat, tapi justru menggenapi. Kenapa saudaraku? Yesus datang tidak merombak. Kita tahu bahwa nggak ada orang yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Ya. Nggak ada. Kenapa nggak dirombak diganti? Enggak. Hukum Taurat itu standar minimum. Ya. Standar minimal. Ya. Kalau kita nggak bisa melakukan hukum Taurat, mustahil kita bisa mengikuti hukum-hukum daripada Tuhan. Saya beri contoh begini. Hukum Taurat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus datang membawa hukum kasih. Nah, hukum Taurat berkata, kalau kamu tidak mau menyakiti, ya jangan kamu menyakiti. Kalau kamu tidak mau disakiti, jangan kamu menyakiti. Kalau kamu tidak mau dirugikan, jangan kamu merugikan. Artinya begini, kalau kehidupan orang beriman masih merugikan orang lain, itu artinya di bawah standar hukum Taurat. Hukum Taurat, kamu tidak mau dirugikan, ya jangan merugikan. Kamu tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Jadi, tapi Tuhan membawa satu hukum yang baru, yang jauh lebih tinggi, yaitu hukum kasih. Nah, kalau kita melihat dengan kata lain, hukum Taurat mengajarkan seperti ini. Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau dihormati, hormati lebih dahulu orang lain, kita akan dihormati. Kalau kita mau disayang, sayangi orang lain lebih dahulu. Itu hukum Taurat. Jadi tidak mau merugikan. Jangan kita justru hidup di bawah standar hukum Taurat. Ya. Nah, apa ajaran Yesus? Ternyata jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat. Kita coba melihat Matius 5 ayat 38 sampai 45. Ya. Matius 5, 38 sampai 45 dikatakan demikian. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, Tuhan mengajarkan lebih daripada hukum Taurat. Nah, kita melanjutkan di ayat berikutnya 46 sampai 48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Jadi kalau kita melihat orang, ya, kita hanya memberi salam kepada orang yang memberi salam kepada kita, apa bedanya? Ya, apa bedanya dikatakan oleh Tuhan dengan perbuatan orang lain? Jadi, kalau seandainya orang itu tidak menyapa kita atau membuang muka kepada kita, kita tetap sapa. Sebab kita meniru teladan daripada Tuhan Yesus. Nah, kasih, ya. Jadi kita melihat sebab tanpa kasih semuanya kosong, semuanya tidak berarti sekalipun kita bisa bahasanya malaikat. Wah, luar biasa, ya. Tapi tanpa kasih seperti gong yang berbunyi nyaring. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang keempat. Terus nanti kita melihat di 1 Korintus 13 ayat yang berikutnya, yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus, dan sampai di ayat yang ke-13, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kasih ini yang paling besar. Kita kalau sampai di surga, kita nggak perlu beriman, kita tidak perlu memiliki pengharapan lagi karena semua sudah nyata. Apa yang kita harapkan, apa yang kita imani, nyata. Tapi kasih itu yang menjadi pengikat kesempurnaan. Kasih ini yang luar biasa, ya. Sekarang kita melihat Roma 13 ayat yang ke-11. Tadi ayat 10 kita sudah lihat, Roma 13 ayat 11. Hal ini kamu harus lakukan. Dalam Roma 13 ayat 11. Apa yang harus dilakukan? Apa? Jelas kita melihat mengasihi. Ya. Jadi nanti kalau kita melihat berikutnya, baru kalau kita bisa mengasihi, kita sudah bangun. Kita tidak tertidur. Ya. Mengasihi, sebab pada dasarnya manusia suka mendengar, tetapi sulit untuk mempraktekkan apa yang sudah didengar. Ya. Kalau orang mengasihi kita, terus kita mengasihi mereka, enak, tidak ada kesulitan. Tapi kalau orang menjahati kita, menyakiti kita, membuat kita sampai sakit hati kita, terus kita dengar firman Tuhan, ampuni, kasihi musuhmu. Nah, di sini kita harus melakukan. Kita harus ingat perintah Tuhan mengasihi, ya. Mempraktekkan sama mendengar beda. Tapi kita perlu mendengar supaya kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita mengerti. Yakobus 1 ayat 22 dan 25. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kita sudah dengar,
tapi kita tidak mau melakukan, itu berarti kita sedang menipu diri kita sendiri. Hanya menjadi pendengar, tapi tidak mau melakukan apa yang didengar. Ini pada dasarnya manusia seperti itu, tapi tidak semua. Nah, orang yang mau melakukan itu harus mematikan sifat-sifat daging, keinginan-keinginan daging. Pasti daging akan berbicara, orang seperti itu kok dikasihi? Nggak layak dia dikasihi. Nah, 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi, di saat kita mendengar, terus kita melakukan, justru Tuhan mengatakan berbahagia. Karena kita sedang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti Tuhan mengatakan, orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan itu seperti mendirikan rumahnya di atas pasir. Tapi orang yang mendengar dan melakukan tuh mendirikan rumahnya di atas batu. Taat, saudara. Maka rumah rohani kita akan terus terjaga dengan kokoh, dengan baik. Kita betul-betul bahagia di saat kita bisa melakukan kehendak Tuhan, mengampuni, ya. Justru kalau kita mau melakukan, saudaraku, kita mengalami kebahagiaan. Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28, dalam terjemahan Indonesia edisi ketiga, terjemahan sederhana Indonesia edisi ketiga, Lukas 11:28 dikatakan, tetapi Yesus berkata, jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi orang yang melakukan tuh jauh lebih berbahagia daripada hanya orang itu mendengar. Sebab mendengar enak, saudaraku. Kalau saudara lihat di dalam kitab Wahyu 10, ayat 10, waktu gulungan kertas itu ada di mulut, Rasul Yohanes mengatakan manis. Tapi Tuhan mengatakan coba ditelan. Waktu ditelan pahit. Artinya waktu mendengar firman enak, manis, saudaraku. Tapi pada waktu firman Tuhan dipraktikkan, dijadikan kehidupan, dijadikan gaya hidup, dijadikan daging dalam kehidupan kita, itu pahit. Tapi hasilnya berbahagia. Nah, kita mesti mengerti, kita ini terikat dalam kesatuan tubuh Kristus, ya. Bukan karena dari golongan yang sama, warna kulit yang sama, suku yang sama, status sosial ekonomi yang sama, tidak. Tapi karena kasih. Ya. Jadi kita berada dalam satu ikatan tubuh Kristus. Memang tubuh Kristus lokal, yaitu di gereja kita masing-masing. Kalau di dalam gereja, kita nggak bisa terikat satu dengan yang lain, masih ada gap, itu artinya, saudaraku, kita bukan murid dan kita tidak termasuk dalam anggota tubuh Kristus. Karena masih ada benci, ada gap. Di dalam Kolose 3, ayat yang ke-14 dikatakan demikian, Kolose 3, ayat yang ke-14, dan atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih itu bagai pengikat, saudara. Betul. Kita bisa mengasihi orang lain bukan karena sana, bukan darahnya sama, golongannya sama, sukunya sama, enggak. Tapi karena Kristus yang sudah mengasihi kita lebih dahulu sehingga kita bisa mengasihi mereka. Ini luar biasa.
Ya. Nah, hal ini akan bisa kita lakukan, jadi kita mengasihi satu dengan yang lain, akan bisa kita lakukan kalau kita sadar, karena kita sudah bangun bahwa saatnya telah tiba bagi kita untuk bangun dari tidur. Iya ya, kalau saya tidak dikasih oleh Tuhan, saya seperti apa jadinya? Tuhan mengasihi saya bukan karena saya sudah baik, tidak. Justru dalam keadaan yang jelek Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya, bahkan rela mati di kayu salib. Nah kita kok nggak mau, saudaraku? Nah sekarang kita melihat, kalau begitu bagaimana dengan kondisi rohani umat Tuhan sekarang? Sedang tertidur atau bangun? Kalau sedang tertidur, tidak bisa melakukan apa-apa, dan setan tidak pernah takut kepada orang Kristen yang tertidur rohaninya. Ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 9, 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 9 dikatakan demikian. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Jangan tertidur. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas? Nah, sekarang begini. Saya memperhadapkan saudara kepada singa, tapi yang sudah dibius dengan obat tidur. Saudara takut? Enggak. Singa itu tidak bisa apa-apa. Tertidur karena dibius. Ya, saudara perhatikan kalau dokter hewan mengoperasi dibius dulu, nggak berani dia buka-buka singa macam itu. Nggak bisa apa-apa. Sekalipun singa itu raja hutan, tapi nggak bisa. Saudara dan saya adalah umat Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tapi kalau tertidur, gak bisa apa-apa. Setan gak takut dengan rohani orang Kristen yang tertidur. Nah, sekarang kita melihat ciri-ciri gereja dan orang Kristen yang tertidur. Ciri-ciri gereja dan orang Kristen yang tertidur. Satu, gereja tidak peduli satu dengan yang lainnya, saling menjelekkan, iri, benci antar gereja lain. Ini gereja sedang tertidur, saudara. Kita seharusnya bekerja sama dengan gereja lain, tapi justru menjelekkan. Justru iri. Kalau lihat gereja lain, wah kok berkembang, kok hebat, kok iri. Ada perasaan iri, ada perasaan tidak suka. Ini gereja sedang tertidur. Seharusnya kita bersukacita, sebab kita tidak bisa menjangkau semua orang tanpa gereja-gereja lain berdiri. Jangan anggap gereja lain itu sebagai saingan. Kita tidak buka toko. Enggak. Kita sedang bekerja di ladang Tuhan. Ya. Ada satu menanam, ada satu menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Jadi gereja harus sadar, bukan bersaing, tidak. Bukan menjelekkan, saling iri, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Tidak. Gereja bukan sebagai kompetitor. Tidak, saudaraku. Yang kedua, orang beriman yang tertidur ditandai dengan saling bermusuhan. Ya. Dua, orang beriman yang tertidur ditandai dengan saling bermusuhan. Saya bicara intern saja. Masing-masing intern gereja kita belum bisa menjangkau antar gereja lain, jemaat lain. Tapi kita mempersatukan antar
umat dalam satu gereja. Kadang ini sulit, saudara. Satu gereja, satu pemimpin, satu denominasi, tapi masih belum bisa. Nah, ini belajar, saudaraku, jangan tertidur. Kalau tertidur, saling bermusuhan, ya, saling bermusuhan. Kadang datang ke gereja tidur, ya nggak dapat apa-apa, tidur sebabnya. Tapi kalau ke gereja kita mempersiapkan diri betul-betul, apa yang kita dengar, pulang, dan mulai belajar mempraktekkan. Sampai di mana kita mengerti, sampai di situ kita berjalan. Jadi apa yang sudah kita ngerti, kita praktekkan. Kalau Tuhan berkata, jangan bermusuhan, ya jangan bermusuhan. Jangan saling membenci, ya sudah jangan saling membenci. Artinya kita dengar, kita bangun, dan kita praktekkan. Ya, bukan tertidur. 3. Ditandai dengan kemunduran rohani. Ya, ditandai dengan kemunduran rohaninya. Waktu pertama kali percaya Tuhan dan terlibat dalam pelayanan, saudara lihat ini kasih mula-mula. Satu orang percaya Tuhan, waduh senang, bukan main. Mau melayani, mati hidup buat Tuhan, memberikan waktu, memberikan tenaga, bahkan memberikan persembahan, uang dan lain sebagainya dengan begitu sukacita, ya, disukacita. Tetapi setelah berjalan sekian waktu, gimana kondisinya sekarang? Masih seperti dulu, masih berapi-api, atau sudah mulai suam? Ke gereja terpaksa, pelayanan terpaksa, dan seterusnya. Wahyu 3 ayat 16 dikatakan demikian. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi saudaraku, jangan sampai dulu luar biasa. Jadi saat kita pertama kali kita kenal Tuhan, itu kasih yang mula-mula. Jangan merosot, tapi makin meningkat, makin bergairah, ya. Nah, satu kerinduan kita bersama, ya, satu kerinduan kita bersama adalah supaya roh kita itu masih menyala-nyala. Roma 12 ayat 11 dan 12. Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, sabar. Ada sedikit kesukaran sudah nggak bisa sabar, marah. Sebab itu di ayat 11, jangan hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah roh kita ini biar terus menyala-nyala, terus. Caranya gimana? Di kitab Imamat, imam setiap pagi itu ngambil kayu, nambahi kayu ke atas mezbah supaya apinya tidak padam. Kalau api padam, tidak ada korban, nggak bisa. Mau apa? Korban ditaruh di situ, baunya busuk. Begitu juga kalau orang beriman, api mezbahnya padam, pasti nggak ada korban. Ya, pasti tidak ada sukacita, pasti tidak ada buah-buah roh, pasti tidak ada buah roh. Nah, sebab itu harus setiap pagi tambah. Daging ini, keinginan daging ini, setiap hari harus disangkali, baru roh kita terpelihara, baru roh kita menyala-nyala, dan bisa melayani Tuhan dengan penuh semangat, penuh sukacita. Haleluya. Bahkan dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi
bertumpangan. Ya. Nah, kita anggota tubuh Kristus lokal, kita sangat mengharapkan, sangat merindukan supaya roh kita menyala, hidup. Setan sangat-sangat ingin supaya kehidupan orang beriman itu tidur. Nah, kalau sudah tidur, setan dengan leluasa ya menjatuhkan, memecah belah, menghancurkan orang beriman. Ya, saudaraku, satu kisah ya. Ada kawanan sapi, kawanan lembu begitu saudaraku. Pertama bangun bersama-sama pergi. Serigala lihat begitu gak berani. Karena lembunya besar-besar, sapinya besar-besar. Sudah diintai terus begitu saudara. Terus satu kali timbul perpecahan. Sapi yang satu berkata, kamu nakalan, kamu bangun lebih pagi, kamu ambil rumput yang hijau. Dan seterusnya dan lain-lain. Akhirnya membuat satu kesepakatan. Pokoknya siapa yang bangun lebih dulu, dia makan. Nah, akhirnya satu persatu pergi sendiri, saudara. Tiap malam pulang dilihat, kok berkurang kawanan kita nih. Berikutnya dilihat, kok berkurang. Makin lama makin berkurang. Akhirnya dia sadar bahwa kawannya, lembu-lembu yang lainnya sudah diterkam oleh serigala, oleh harimau, diterkam. Akhirnya dia kembali kompak, bersatu, keluar bersama. Wah, lihat sapi lembu yang besar-besar itu sudah gak berani, takut. Begitu juga orang Kristen, karena kena sedikit omongan kata orang. Nah, ini jangan sampai kita anggap itu sebagai kebenaran. Kalau telinga kita tidak mendengar sendiri, jangan dimasukkan dalam hati. Asumsi-asumsi seperti itu jangan dimasukkan dalam hati, sebab itu yang merobohkan iman kita. Kita melihat Lukas 10 ayat 19 sampai yang ke-20. Lukas 10 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita. Terus dilanjutkan di ayat 20, tetap namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi saat kita kompak melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan beri kuasa. Dan Tuhan pesan, jangan bersukacita. Karena setan tahu, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis. Dengan kata lain begini, segala apa yang kita kerjakan, hasil akhirnya, ujung-ujungnya, nama kita tercatat di dalam surga. Dengan demikian, kumpulan orang beriman tidak akan sombong, tidak akan benci, tidak akan iri. Sebab kalau ada itu, tidak mungkin nama kita tertulis dalam kerajaan surga. Tuhan memberi kuasa, ayo kita bersama. Satu mungkin bisa ini, satu bisa ini. Saudara, kalau kita lihat dalam tim musik, nggak bisa satu orang pegang keyboard, pegang drum, pegang gitar, pegang ukulele, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Perlu satu tim. Nah, kalau satu tim kerjasama, nggak bisa saya yang paling bagus. Enggak, saya yang paling bagus. Gebukan drum saya bagus, dan lain sebagainya. Nggak bisa menghasilkan suara atau musik yang bagus. Tapi kalau sama-sama bersatu, saudaraku, dan itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan mendengar satu kesatuan yang luar biasa. Nah, firman Tuhan memberi peringatan bagi kita ya yang sudah menerima keselamatan, dikatakan bahwa waktunya sudah dekat. Bangun.
Kita terima Tuhan, kita menerima keselamatan tahun berapa, saudaraku? Ada yang mungkin tahun 80, ada yang tahun 90, ada yang tahun 2000. Itu kedatangan Tuhan seandainya saya katakan tahun 2100. Nah, padahal dulu sih kita kenal Tuhan 1980, oh masih panjang, masih 120 tahun lagi. Tapi seiring waktu berjalan, loh sekarang sudah 2000, oh kurang 100 tahun. Sekarang sudah 2020, kurang 80 tahun, makin dekat. Sebab itu dikatakan sadar, bangun. Mengapa saudaraku? Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk umatnya yang bangun. Sehingga rencana Allah terjadi atau tergenapi. Sebab itu firman Tuhan berkata, harus bangun, jangan tidur. Nah, perjalanan waktu kita dari kita percaya sampai kedatangan Tuhan itu berjalan. Dan sekarang makin lama makin dekat. Ya, makin lama makin dekat. Ingat, jangan sampai kita tertidur. Kenapa? Kalau orang beriman tertidur, itu artinya sudah tertipu oleh dunia ini, sehingga tidak sadar, tidak celik matanya, bahwa kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Dan pertanyaan, rencana Tuhan sudah tergenapi belum? Mungkin Tuhan punya rencana buat orang itu nilainya 90, ternyata masih 40. Nah, ini harus dikejar, saudara, dengan waktu yang masih ada. Nah, waktu yang masih ada kita tidak tahu. Kapan umur kita berakhir, tidak ada yang tahu. Sebab itu sadar, setiap hari kita harus menggenapi. Ya, kita merindukan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dunia dan segala isinya itu membuat orang beriman jadi tertidur. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2, 15, 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tuhan mengatakan jangan mengasihi dunia. Loh, terus kita kalau nggak boleh mengasihi, pakailah dunia ini seperti orang yang tidak memakai. Jangan mengasihi. Jangan kita terikat. Memang kita hidup di dalam dunia, tapi jangan dunia hidup di dalam kehidupan kita. Ikan hidup di air asin, tapi air asin itu tidak mempengaruhi tubuhnya. Begitu juga dengan kita. 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya, selama-lamanya. Jadi saudaraku, orang yang melakukan kehendak Allah yaitu bangun. Jangan tidur oleh kesenangan kesukaan dunia ini. Lot, waktu dia pisah dengan Abraham, Sodom sudah masuk dalam kehidupannya. Waktu malaikat mengajak dia keluar, badannya keluar, Sodomnya ikut. Sebab itu akhirnya terjadi sesuatu yang sangat-sangat jelek. Ya, sangat-sangat jelek. Tubuhnya keluar dari Sodom, tapi Sodom tidak keluar dari kehidupannya. Jangan sampai, saudaraku, kita memberi hati, memberi tempat kepada dunia. Kita harus kejam. Kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, sehingga dunia ini dimatikan. Paulus mengatakan, aku sudah tersalib dengan dunia ini, dan dunia tersalib bagi aku. Orang yang menjadi milik Kristus itu menyalibkan angan-angannya. Disalibkan, jangan dilasatkan, saudara. Nah, kalau kita menyadari bahwa keselamatan sudah lebih dekat, itu artinya
tantangan yang akan kita hadapi bukan makin sedikit, tetapi makin banyak. Kalau Tuhan mengatakan waktunya makin singkat, lebih dekat. Artinya, kesukaran-kesukaran akhir zaman itu di depan mata kita. Kesukaran-kesukaran itu nggak seperti kesukaran yang sekarang ini. Lebih lagi. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama, saya bacakan dalam terjemahan lama, 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Tetapi Roh itu berkata dengan nyata bahwa pada akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman sebab berpaling kepada penguasa yang menyesatkan orang dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Kenapa? Saya melihat satu video, saudaraku, pekerjaan setan yang luar biasa. Orang-orang datang, diberi tanda di dahinya, saudaraku, salib yang terbalik. Jadi dikasih, bahkan dengan sukarela dia antri diberikan dahinya untuk diberi tanda. Pekerjaan setan luar biasa. Sekarang gini, mengapa hal ini bisa terjadi? Orang berpaling sebab kesukarannya makin meningkat. Baik kualitasnya, baik kuantitasnya makin meningkat. Nah, orang yang tidak sadar, masih tidur, gampang dibawa, gampang dipengaruhi, akhirnya gugur daripada iman. Seperti jemaat Galatia, mulai di dalam roh, berakhir di dalam daging. Hal seperti ini, saudara, terjadi karena mereka tidak bisa menggunakan selengkap senjata Allah yang sudah diberikan. Karena dia tertidur. Dia nggak biasa dilatih. Daud mengatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku yang melatih tanganku untuk berperang. Coba kita lihat Efesus 6 ayat yang ke-11. Efesus 6:11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bertahan, sudah menang. Ya. Sekarang ini gaungnya, gemanya, kesukaran itu di mana-mana, saudara. Ancaman-ancaman di mana-mana. Ya. Sebab itu bersyukurlah kalau kita sudah dilatih hari demi hari karena kita bangun. Karena kita tidak tertidur. Wah, ini ada kesukaran. Bagaimana menghadapi? Oh, bersandar kepada Tuhan. Menang. Iman kita dilatih. Iman kecil, iman besar, dan iman yang sempurna. Nah, saya beri contoh begini, saudaraku. Saul dan Daud itu memiliki musuh yang sama, yang sedang dihadapi. Saul plus rakyatnya menghadapi Goliat. Daud menghadapi Goliat. Sama-sama menghadapi. Tetapi Daud keluar sebagai pemenang. Kenapa? Daud menolak perlengkapan perang dari Raja Saul. Nah, di sini kita melihat kalau Saul dia memakai kekuatan sendiri, seluruh perlengkapan senjata dipakai untuk melawan Goliat. Hasilnya ketakutan. Daud pada waktu datang kepada Saul, Saul memberi pakaian perang. Gak bisa jalan. Akhirnya dia gak mau. Dia bilang gak mau. Saya gak bisa berjalan, gak mau. Nah, Daud karena terbiasa dilatih menghadapi singa dan beruang, dilatih, dan dia berkata, di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-38. 1 Samuel 17 ayat yang ke-38 dikatakan demikian. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya.
Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia beritihad berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud nggak mau. Daud tidak terbiasa memakai kekuatan sendiri. Pada waktu menghadapi Filistin, dia tanya, Tuhan berkata, jangan maju, melingkar, dengar di atas pohon-pohon murbai, pohon kertau, akan ada derap, langkah pasukan, serbu. Daud biasa memakai iman daripada akalnya. Kalau dengan akal nggak mungkin bisa ada orang berjalan di atas pucuk pohon. Nggak mungkin, saudaraku. Nah, di sini kita melihat orang yang yakin, orang yang percaya, dan orang yang bersandar kepada Tuhan, hasil akhirnya kemenangan. Ya. Percayalah saudaraku, setiap kali menghadapi tantangan, berarti kita lebih dekat dengan mujizat. Berarti kita lebih dekat dengan mujizat yang Tuhan sudah sediakan. Petrus waktu di penjara, saudara, tidur di rantai tangan kanan tangan kiri dan didekatkan, dijaga oleh pengawal. Jadi tangan pengawal satunya dirantai bersama dengan Petrus. Dijaga 4 lapis, saudara. Sudah nggak ada harapan untuk keluar. Di sini kita melihat, makin ada kesukaran dan kita hadapi dengan Tuhan, justru apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum kita dengar, apa yang tidak timbul dalam pikiran itu disediakan Tuhan. Dan Petrus dikepuk, ayo bangun. Langsung gugur semua, rantai gugur. Dan dia jalan, dia pikir mimpi, dia jalan melewati pengawal. Akhirnya waktu keluar, baru dia sadar, bukan mimpi. Itu dia. Haleluya. Sebab itu jangan kita ragu, jangan kita takut ya. Saat kita menghadapi kesukaran dan kita hadapi bersama dengan Tuhan, percayalah, tantangan kesukaran justru menjadi batu lompatan bagi kita untuk melihat mujizat-mujizat Tuhan berikutnya. Seperti Tuhan, apa yang belum pernah kamu lihat, apa yang belum pernah kamu dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati pikiranmu, itu disediakan Tuhan. Luar biasa. Sebab itu hadapi dengan bersyukur. Nah, Petrus mengalami lepas dari lantai, lepas dari penjagaan. Jalan bisa nggak lihat itu kan luar biasa. Tuhan bisa bikin buta temporer, buta sementara kepada penjaga-penjaga itu. Kesimpulannya, 1. Sikon yang nyaman, mapan, membuat rohani tertidur. Ya. Sikon yang nyaman, mapan, membuat rohani tertidur. Dulu kalau kerja, aduh hasilnya sedikit, sembahyang ngotot, doa puasa sama Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan, tolong. Kalau Tuhan nggak tolong, gimana saya bekerja Tuhan? Akhirnya Tuhan berkati, sampai timbul kemapanan, sampai timbul kenyamanan, akhirnya tertidur, terbuai dengan berkat. Berkat, uang, itu beban, saudara. Sebab itu,
Kalau kita mezbah, kita besar, Tuhan memberkati kita gampang. Ya. Jangan sampai sikon yang nyaman, mapan, membuat rohani tertidur. Seperti seekor kera, satu cerita seekor kera, waktu dia di atas pohon, angin ribut kencang banget, kencang. Dia pegangan kuat-kuat, dia pegangan, gak jatuh sudah, gak jatuh. Dia pegangan kuat-kuat, dia pegangan, gak jatuh. Selesai angin kencang itu, datang angin semilir, angin spoi-spoi, saudara. Angin yang enak. Akhirnya kera ini ngantuk. Waktu ngantuk, gedebuk jatuh. Begitu juga orang Kristen. Kadang Tuhan izinkan kesukaran supaya kita bangun. Supaya kita sungguh-sungguh berharap, berdoa, mengandalkan Tuhan. Kalau sudah diberkati makin makmur, gimana? Tuhannya nggak tahu nomor berapa. Sudah nggak tahu, ibadahnya nomor berapa nggak tahu. Baca Alkitabnya sudah nggak tahu lagi. Sebab itu Tuhan kembalikan lagi. Diuji lagi. 2. Pencobaan, goncangan, membuat kita sadar dan berpegang teguh kepada Tuhan. Saudara perhatikan, gereja mula-mula dianiaya, terpencar, saudara. Dia berharap, dia pegang teguh. Sampai di mana dia terus memberitakan. Ya, gereja kalau sudah mapan, kalau sudah nyaman, tertidur. Jangan sampai. Ini sedikit himbauan, sedikit teguran kepada kita semua sebagai umat Tuhan. Kalau kondisi mapan, nyaman, jangan tertidur. Tetap andalkan Tuhan. Daud mengalami kemenangan, dia tidak berjalan di dalam kenyamanan, tapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, biar kami merindukan, biar kami semua umat-Mu sedang terbangun, tidak tidur. Karena kami tahu kami sedang menghadapi masa-masa yang lebih dekat lagi kepada kedatangan-Mu. Persiapkan kehidupan kami ya Tuhan. Persiapkan kehidupan umat-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh bersandar, sadar, berjaga-jaga. Kami tidak terlena. Justru pencobaan, kesukaran, goncangan membuat kami makin berharap, makin bersandar, makin berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih, Engkau tidak pernah lepaskan kami. Berkati umat-Mu, berkati pekerjaannya Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati keuangan. Mungkin hari-hari ini beberapa dari kami sedang bergumul dalam pekerjaan, nafkah kami, dan kami tetap percaya. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami mati kelaparan. Gak pernah. Tuhan pasti memberkati kami, pasti menopang kami, asal kami tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai kami semua, sehingga kami tetap dalam keadaan bangun. Roh kami terus menyala-nyala dan kami terus melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.